Kita akan mulailah dengan materi pada hari ini, yaitu dengan space management. Ya. Jadi kira-kira space management itu kalau kita definisikan ini mengenai manajemen ruang, ya. Manajemen ruang yang tersedia dari toko atau kios yang kita miliki, ya, bagaimana mengatur ruangnya. Jadi sebenarnya sebelum space management ini ditetapkan, itu ada beberapa langkah awal. Pertama adalah layout, layout tata letak. Di sini mungkin nggak ada orang Batak ya, biasanya tata letak kan orang Batak tata letak katanya gitu ya. Ininya logatnya. Ya, tata letak itu menempatkan peralatan, menempatkan apa namanya aktivitas tetap disesuaikan dengan ruang nanti, layout. Dan setelah layout maka block plan, ya, block plan. Rencana blok-blok produk itu mau di sebelah mana saja, gitu. Harus direncanakan di sebelah kiri, di tengah, di pinggir, gitu ya. Kalau kita lihat di minimarket kan itu punya blok masing-masing ya. Masing-masing produk itu udah dirancang sedemikian rupa supaya memudahkan di dalam nanti mengatur space management dan display, ya. Nah, ini dan display pemajangan, karena space management cenderung terkait dengan display, ya. Dan ini akan mempengaruhi atmosfer toko, store atmosfer, ya, store atmosfer nyaman, tidak nyaman, mungkin crowded dan lain sebagainya. Dan pada umumnya dia memiliki ciri khas dari toko masing-masing, ini space management itu. Kalau Anda masuk sebuah minimarket tertentu, pasti space manajemennya punya khas masing-masing ya. Karena kita tahu bahwa toko itu bukan hanya produknya yang punya diferensiasi, tapi keseluruhan dari tokonya itu sendiri punya diferensiasi dari para pesaingnya. Itu baik pemajangannya, space manajemennya, warna, ya, dan suasananya itu masing-masing punya beda. Ya, kalau di Bandung misalnya Borma gitu ya. Mohon maaf saya nyebutkan produk toko tertentu. Dia kan layoutnya punya khas ya. Coba Ali, Pak Uji Ali. Ya. Di mana di Ciamis saya tuh Borma. Nggak ada, Pak. Nggak Paling ada, Jogja, ya. Pak. Jogja ya. Ya. Pernah di Bandung kan Ali? Ya, saya kan di Bandung waktu S1, Pak. S1 itu di mana, Li? Di Widyatama, Pak. Widyatama. Pernah ke Borma? Oh, pernah tuh pamannya. Oh. Apa? Seringnya. Coba ya. Ciri khas yang berbeda dari misalnya Borma itu dengan Gria, dengan Jogja gitu ya. Apa yang berbeda dari Borma, Li? Dari sisi space manajemennya, dari sisi layoutnya, ya. Punya ada di Memoriali nggak? Yang mungkin yang paling saya ingat ya mungkin Borma lebih lengkap ya Pak ya, seperti ada spare part motor gitu kan, beda sama Jogja Gria. Tapi kalau untuk layout saya nggak begitu merhatiin sih Pak. Oh iya. Kalau untuk layout mah. Pauji Ali lebih ingat pada kelengkapan gitu Pak. Kelengkapan produknya ya. Ya. Kalau Ari? Borma Pak. Ya. Saya kebetulan tinggal sebelahan sama Borma nih Pak. Pemilik biasanya kalau Borma ini Pak di lantai 2-nya itu ada yang buat spare part gitu Pak ya. Di lantai 2-nya ya spare part lah gitu Pak. Iya. Yang khas itu sih tulisan. Iya.
Borma tulisannya. Atau sama tengok kudu diomongkan sih. Ada hal yang sangat berbeda itu selalu Borma itu punya lantai setengah. Ya. Banyak, Pak, betul. Sok mana aja yang besar atau yang Betul, kecil. di Antapani, di Kiara Condong, betul Pak. Ya, ini dekat rumah saya itu ada berapa? Ada 3 Borma tuh. Ya, Cibaduyut, apa namanya itu Sayati, dan di TKI ya. Tuh, Cibaduyut agak kecil, di Sayati agak kecil, yang paling besar di Taman Kopo Indah. Nah, itu semuanya formatnya begitu. Ya, ada apa namanya itu loteng setengah, ya, setengah loteng lah gitu ya. Misalnya ada yang diisi di atasnya dengan alat tulis ya, atau yang di bawahnya yang alat tulis gitu ya, atau spare part tuh di bawah tuh ya, bisa macam-macam itu ya. Gitu. Itu kan khas dari toko itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ya, ya masing-masing toko itu punya khas, punya apa, punya dan warnanya juga. Nah, Borma itu di luar Bandung itu seperti di Sumedang, di Purwakarta, ya, di Subang itu udah namanya Tokma ya. Nah, saya persis sekali lihat masuk, ini teh Borma gitu ya. Sampai saya penasaran nanya ke pegawainya. Iya Pak, katanya karena Borma tadinya mau buka di luar kota, tapi di apa namanya itu apa namanya dilarang dan harus menggunakan nama lain. Oke. Sekarang prinsip space management, manajemen ruang ini. Jadi space management ini tersedianya ruang yang cukup untuk memajang setiap produk yang memungkinkan barang tersebut masih tersedia di tempatnya sampai dengan barang tersebut datang lagi. Jadi harus penuh gitu ya. Jangan sampai kosong. Ketika masuk lagi baru itu isi lagi. Mungkin di media saya pernah lihat di TV itu ya, di luar negeri itu sampai pengisian produk itu dari luar gedung ya tuh. Truknya di luar dan langsung masuk langsung ke apa namanya ke rak-rak itu gitu. Di kita juga pernah dirancang misalnya di Indogrosir ya, model semacam itu. Jadi kita harus punya ruang-ruang yang tersedia untuk memajang setiap jenis produk. Tidak seluruh barang ditempatkan dalam space management dikarenakan jenis barangnya eksklusif. Nah, yang eksklusif mah disimpan ya, mungkin hanya contoh. Fashion juga hanya contoh, tidak semuanya dibak-braken gitu ya, di display. Karena menyangkut mengenai keindahan, kebersihan nantinya. Emas gitu ya, tidak semuanya didisplay kan gitu ya. Nah, itu yang eksklusif. Parfum yang eksklusif nggak didisplay semuanya gitu ya, kecuali yang ini. Kan kalau di luar mah kalau beli parfum tuh ditanya budgetnya tuh kan ya, berapa budgetnya? Oh budgetnya sekian dolar, diarahkan kemana. Tapi kalau budgetnya kecil saja silakan self service gitu ya. Nah, itu jadi milih sorangan gitu ya, milih sendiri. Oke. Berikutnya adalah mencari lokasi di mana kategori produk yang cocok bagi suatu apa namanya harus produk, penempatan harus kategori yang sesuai. Harus ditentukan dari block plan, produk dan layout peralatan yang sudah disusun. Tadi disampaikan pada awal kita sudah sesuai dengan block plan yang direncanakan dan layout yang sudah direncanakan. Tahapannya mengukur ketinggian rak untuk yang mengetahui maksimum ketinggian. Jadi kemungkinan kita berapa itu ketinggian rak itu berapa senti, apa 30 senti atau 20 senti. Ya, dan tumpukan itu disusun dari yang berukuran besar disimpan paling bawah ditumpuk ke atas itu. Jangan sampai yang besar di atas.
Jadi mengakibatkan kalau disusun yang besar di atas itu mengakibatkan tertutup kan itu ya, tidak terlihat. Itu. Berikutnya mengukur panjang dan lebar rak ambalannya tadi. Diukur panjangnya, lebarnya, kayak rak buku lah kita harus diukur. Ukur juga volumenya, lebar, tinggi dan panjangnya dari setiap produk yang akan dipajang, disesuaikan dengan rak yang sudah tersedia produk itu. Jangan sampai misalnya raknya yang terlalu lebar atau terlalu panjang diisi oleh produk yang kecil gitu ya. Jadi tidak padat. Ini kelihatannya jelek. Sediakan jumlah pacing untuk satu produk. Yang keenam, tentukan beberapa tier barang yang termasuk di sana dipajang itu. Dan seterusnya disusun sedemikian rupa di dalam membuat space management ini. Seperti ini di dalam gambar. Ya. Ini adalah pacing ini. Pacing itu bagian depannya supaya langsung bisa terlihat oleh pelanggan. Nah, ini ada 5, misalnya ke samping ada 5 botol ini ya. Nah, ini yang disebut dengan tier. Ini pacing dan ini adalah tier. Nah, jadi disesuaikan. Nah, kalau bentuk raknya seperti ini, jadi seperti ini di bawah gitu ya, bertumpuknya seperti ini. Ya, piramida. Nah, sampo juga kan biasanya ada yang berdasarkan supplier tertentu ya, merek tertentu, satu blok merek tertentu. Ada juga berdasarkan kegunaan misalnya, seperti pasta gigi. Nah, di situ pasta gigi macam-macam. Ada yang pasta gigi biasa dari berbagai merek, ada yang pasta gigi untuk gigi berlubang misalnya, berbagai merek. Ada pasta gigi yang lainnya. Nah, jadi ini dalam menyusun di rak ini. Oke. Nah, harus disesuaikan. Sekali lagi ini jangan sampai ada kesan kosong-kosong ya rak itu. Setiap berkurang, ada yang membeli, maka segera harus diisi lagi. Ini semua harus segera diisi lagi. Jangan sampai kosong. Ya. Makanya yang tidak dipajang di sini di mana disimpannya? Harus ada gudang. Ya, minimarket biasanya gudangnya kecil sih ya. Nah, karena strategi minimarket dia punya gudang bersama yang kalau minimarketnya itu merupakan jaringan, gudang bersama untuk wilayah-wilayah tertentu ditangani oleh kantor atau gudang di dekat di situ dilayaninya, sehingga secara rutin kapan mereka harus mengisi persediaan ini, inventory ini ya. Ini pacing dan tier itu. Sekali lagi pacing itu harus menghadap ke pelanggan. Nah, ini juga biasanya di sini ada tier ini, yang tiernya adalah dihadapkan kepada pelanggan. Kalau di sini ada 4 tier ini, gitu ya. Jadi kalau konsumennya dari pintu dari sebelah sini langsung terlihat, gitu ya. Ini pacingnya, pacing dari botol-botol tersebut. Oke, mengapa harus begitu ya? Apa sih manfaat dari space management ini? Jadi seperti diketahui bahwa penjualan terjadi ketika barang yang dibutuhkan tersedia di rak. Nah ini. Jadi kalau tidak ada di rak, sering konsumen itu menganggap toko itu tidak lengkap. Gitu ya. Menganggap toko tidak lengkap. Sehingga dia harus tersedia di rak ini. Berikutnya adalah menerapkan prinsip space management secara konsisten akan mengurangi kemungkinan kekosongan barang di rak
terpajang pada suatu ketika sehingga kemungkinan kehilangan penjualan pun dapat dihindari. Jadi tadi prinsip konsumen itu kalau tidak ada di rak itu kadang-kadang udah pindah aja. Kalau dia udah pindah ya, maka dia berarti sudah keluar dari toko itu ya. Kemungkinan kehilangan penjualan. Jadi konsumen yang loyal terhadap toko itu kemungkinan harus kita perhatikan. Kalau di dalam retail management kan loyalitas itu ada dua kemungkinannya. Ada kemungkinan pertama loyal terhadap merek tertentu. Yang kedua adalah loyal terhadap tokonya. Kalau loyal terhadap merek tertentu yang dijual oleh toko misalnya, maka dia akan mencari merek tersebut. Ya, kalau tidak ada di toko kita, maka dia akan mencari ke toko yang lain. Kecuali kalau konsumen yang loyal pada toko, ya, yang store loyalty itu dia akan ya apapun merek yang ditawarkan oleh toko, maka kemungkinan dia akan membelinya. Oleh karena itu sekarang ini private brand ya, private brand itu apa? Private brand itu merek toko atau merek penyalur. Jadi produk-produk yang yang ditawarkan oleh toko atau penyalur itu diberi merek dia. Contoh tadi di mana itu di Yomat misalnya pakai merek Yomat ya, sabun cuci tangan, sabun pembersih lantai dan lain sebagainya gitu. Itu yang disebut dengan private brand ini. Kenapa ada private brand? Private brand itu untuk memelihara pelanggan yang loyal pada toko tadi. Ya, sudah percaya pada toko. Maka toko punya peluang untuk memberikan merek. Kan toko belum tentu memproduksi sendiri kan ya. Belum tentu dia membuat sendiri produknya. Nah, hanya membuat brandnya aja, pesan aja ke supplier yang yang membuatnya kan begitu. Itu beberapa jenis barang dagangan ada yang tidak bisa menerapkan di rak, di sisi lain yaitu stoknya di gudang. Perhiasan, sepatu, barang elektronik, persediaan barang diletakkan di gudang atau rak penyimpanan yang tidak terlihat oleh konsumen. Dan space management juga harus diterapkan di gudang. Ingat ya. Jadi di gudang juga harus punya space management. Block plan itu diberlakukan juga di gudang. Jangan sampai begini ya. Ketika kita harus mengisi lagi rak yang kosong, ini mencari-cari produknya di gudang itu karena kita numpuknya tidak jelas. Ya, jadi harus jelas misalnya. Di mana nih sabun cuci misalnya, ya merek A. Tumpukannya di sana, di blok ini, di blok merek A, merek B, dan lain sebagainya. Bisa berdasarkan variannya juga diklasifikasikan lagi kan. Ingat tuh kita ketika membuat merchandising ya, merchandising. Jadi itu harus disusun. Jadi jangan sampai tadi saya punya pengalaman yang buruk itu ya. Pengalaman yang buruk di toko Onderdil. Sampai berjam-jam kebetulan hari Ahad waktu itu biasa ya kita membengkel itu ada kesempatan ya hari Ahad kita ngebengkel manggil montir cari Onderdilnya pas Onderdilnya ke toko Onderdil buka sih toko Onderdilnya tapi ternyata yang nunggunya itu adalah yang punya tokonya ya. Karyawannya pada libur. Itu barangnya
nggak besar sih, kecil barangnya ya. Barangnya kecil. Si engkonya bilang, ada Pak, barangnya tunggu. Dia mencari-cari, cari di etalasenya di situ, tidak ketemu ya. Ke belakang ke gudang dia oprak-aprik ya. Waduh, Masya Allah, sampai mungkin dia ada sajaman lebih lah ya, si engkonya juga sampai berkeringat gitu ya. Nah itu karena memang tadi tidak jelas penyimpanan produk tadi ya di gudang pun. Jadi space management itu bukan hanya yang di toko, tapi di gudang juga diberlakukan. Kok ngulang ya ini. Nah, saya kira ini ya yang dibahas di dalam space management itu tidak banyak yang kita bahas, karena memang space management terkait juga dengan yang lain-lainnya ya, dengan tadi block plan dan merchandising juga ya. Itu saya kira ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Waktunya masih ada. Bu Ane sudah masuk ya? Ya, nuhun Bu Ane ya. Oke. Ada yang mau bertanya mengenai space management? Cukup. Cukup Pak, jelas Pak. Saya ingin bertanya tentang bisnis retail sih Pak. Boleh. Nah, jadi kayak mungkin kan gini Pak, melihat fenomena sekarang banyak kalau secara secara teori kan dari produsen ke retailer baru ke end user ya Pak ya. Ya. Ya maksudnya sekarang kita melihat fenomena saat ini banyak produsen itu dia membuka market di marketplace Pak. Ya. Nah itu bagaimana ya dampak ke retailer saat ini gitu Pak? Saya melihat kan banyak ya kayak di Tokopedia, di Shopee, misalkan kayak sampo apa tuh, jadi dia dari produsen dia langsung buka ini gitu, jadi tanpa melewati tahapan retailer ini. Jadi adakah sih dampaknya Pak ke retailer saat ini gitu Pak, yang saya ingin tahu? Ya, baik, terima kasih Pak Uji. Kalau kita lihat secara kasat mata ya, karena memang para produsen sekarang tadi cenderung dengan menggunakan marketplace ya. Marketplace. Dengan demikian untuk pasar-pasar yang saat ini sudah beralih kepada marketplace, tentu mereka akan memenuhi kebutuhannya melalui marketplace. Jangankan barang yang eksklusif ya. Tadi sudah dikatakan sampo aja, sampo yang biasa umum gitu ya, udah banyak kan itu ya. Air kemasan aja udah dijual di marketplace gitu ya. Nah itu. Tentu dampaknya bagi retailer ini sangat berat ya. Sangat berat para pengecer. Makanya peritel-peritel besar justru yang justru mereka banyak yang berhenti itu di peritel besar ya sekarang ini. Hypermarket itu malah mereka ini. Mengapa tadi kalah oleh marketplace? Karena bisa jadi konsumen itu membelinya dalam satuan yang kecil ya. Satuan kecil. Karena mereka membeli dalam satuan kecil, konsumen yang tadi sudah hobi atau sudah terbiasa dengan menggunakan marketplace, cenderung dia milih marketplace. Konsumen yang masih menggunakan toko, memilih toko yang terdekat ke rumahnya atau ke tempat tinggalnya, ya, convenience store, yaitu kayak minimarket lain sebagainya. Karena mereka ada kecenderungan pembelian sekarang ini ada menurun, ya. Karena ekonomi yang menurun, ya penghasilan yang menurun, cenderung dia membelanjakan penghasilannya juga diatur sedemikian rupa kan gitu ya. Ada banyak yang berjaga-jaga karena kemungkinan masa depan itu bagaimana, ya. Orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap aja sekarang pikir-pikir gitu ya. Misalnya yang biasa memenuhi kebutuhan per bulan gitu ya Bu Ane, itu gajian langsung belanja sebulanan kayak gitu.
Sekarang ini ada cenderung pola konsumsinya diatur, ya. Ada hal yang risk averter, ya, menghindari risiko kemungkinan apa yang terjadi ke depan. Jadi memang sangat berat, Kang Fauzi, ya, bagi peritel sekarang. Oleh karena itu, si peritel-peritel kecil juga yang dekat rumah, ya, peritel-peritel kayak minimarket, mereka menggunakan apa? Online lagi kan ini. Mereka menggunakan online lagi, bersaing dengan yang langsung ke tokonya. Bisa delivery mereka, ya, pesanan melalui WhatsApp gitu, dan mereka kirim, diantar ke rumahnya. Ya, ada kelebihannya toko-toko retail yang dekat itu karena fisik produknya biasanya kita lihat, gitu ya, fisik produknya, keasliannya lain sebagainya. Ya, yang di marketplace masih banyak juga konsumen belum percaya gitu, apa benar nih sampo merek A ini gitu atau yang berbeda. Itu Li, ya. Jadi memang semakin berat. Oleh karena itu ya pemasar harus lebih kreatif nih. Kreatif harus dengan berbagai cara tadi. Kalau trennya sekarang dengan online, maka kita ikut gitu kan ya. Hanya Ali belum bisa ngejual TK pakai online kan gitu ya. Nah, tapi kan dipaksa juga ya. Ya, proses pembelajarannya online. Ya, pendaftarannya mungkin ya. Mungkin Iya. sekarang, Mbak. Iya, jasa itu kan sangat-sangat sulit karena keterlibatan konsumen di dalam proses jasa. Ini sekolah yang nyata mah. Sekolah yang nyata mah. Proses jasa itu ini. Konsumen itu terlibat di dalam proses. Seperti kita aja sekarang ini. Ya, delivery-nya prosesnya gimana? Wah, keterlibatan. Maka ada media penghantarkan dari penyampaian jasa itu. Nah, kayak Ari, Bang, kayak gitu ya. Bang juga kalau mengandalkan harus datang ke ke merchant bank kan nih. Sehingga sekarang ini pakai teknologi, ya, teknologi self service. Kan gitu ya, Ri. Nah, orang Betul, Pak. Self service sendiri transaksi mereka sekarang ini transaksi. Toh dibebankan ke konsumen juga kan nyari ya. Betul, Pak. Gitu ya. Sekarang sudah canggih, Pak. Iya. Prostitusi aja online. Wih. Jangan jadi pelanggan kamu, Ri. Udah, Pak. Kalau saya udah punya ini Pak Uci paling sama Aldi itu. Bisa aja lah. Janganlah, dosa. Aduh. Itu Ji. Ya. Pak. Oke ya. Kalau tidak ada lagi ya, ini nanti ketemu lagi tahun depan ya. Oh iya Pak. Aduh, ini setahun kita ini ketemu lagi tahun depan ya. Mudah-mudahan ya selalu kita berbuat yang terbaik lah ya. Selalu berbuat yang terbaik, selalu berprasangka baik, selalu berkata yang terbaik, selalu berpikiran yang terbaik ya. Supaya memotivasi diri kita kebaikan itu, dan kebaikan itu menghantarkan kepada surga gitu ya. Gitu. Akhirnya semoga kita sampai pada tahun yang akan datang ya dengan lebih sukses lagi ya, dan jangan sampai meninggalkan tahun lalu, tahun ini dengan hutang yang banyak. Segera dilunasi ya. Segera dilunasi karena hutang itu memberikan beban bagi kita baik siang maupun malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.